Babi bergigi terbelah sedikit bergoyang, dan kemudian jatuh ke tanah dengan keras. Mati Lin Yi menyeka keringat dingin dari dahinya tanpa jejak, dan tiba-tiba mendengar suara angin bertiup dari kejauhan, dan 4 orang di kejauhan bergegas menuju sisi ini. Jika kamu tidak membantu ketika kamu di sini, lebih cepat untuk mengambil barang. Wajah Lin Yi membeku, tetapi dia melambaikan tangannya ke bangkai besar babi bergigi terbelah, dan seluruh babi bergigi terbelah menghilang. Hilang. Pria yang bergegas itu tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi ekstasi muncul di wajahnya. Tas penyimpanan ruang pasti. Nilai benda penyimpanan ruang sangat menakutkan, karena itu dikembangkan bahan yang dibutuhkan untuk hal seperti itu sangat mahal, jadi begitulah, mengalihkan nilai keseluruhannya. Mendapatkan hal seperti itu 10.000 kali lebih berharga daripada mendapatkan babi bergigi terbelah. Nak, serahkan babi bergigi terbelah dan tas penyimpanan ruang. Paman ini bisa menyelamatkan hidupmu. Pria berjanggut itu berjalan dengan senyum serakah di wajahnya. Tidak masalah jika kamu mati dan tidak menyelamatkan, cara memanfaatkan api ini sangat akrab. Lin Yi tersenyum ringan, mencoba berdiri dengan paksa, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan. Aku masih dalam mood untuk mengatakan ini. Wah, kekuatanmu bagus dan kamu punya otak, tapi jangan lupa, kekuatan spiritualmu benar-benar habis sekarang, dan kita berempat ada di sini, apakah kamu punya harapan melarikan diri? Pria berjanggut itu menyeringai. Tidak tahu malu Lin Yi mencoba melarikan diri sambil menggerakkan tubuhnya ke belakang. Tidak tahu malu tanpa anjingku, kamu bukan lawan dari babi bergigi terbelah ini, sangat senang. Lupakan omong kosong, serahkan barang-barang itu. Pria berjanggut itu kehilangan kesabaran. Bos, jangan bicara omong kosong dengannya, gunung tandus dan gunung liar ini, ayo kita bunuh saja, tidak hanya 1 atau 2 yang mati. Seorang adik laki-laki datang dengan senyum di wajahnya. Ini masuk akal, lalu bunuh. Pria berjanggut itu tertawa. Kamu ingin babi bergigi terbelah? Senyum aneh muncul di wajah Lin Yi. Dan tas penyimpanan ruangmu, kata pria berjanggut itu, bukankah lebih baik untuk patuh lebih awal? Kalau begitu berikan padamu. Lin Yi berkata dengan ringan, dengan lambaian satu tangan, gigi besar yang retak babi itu muncul di depannya, dan Lin Yi meletakkan tangannya di kepala besar itu. Itu benar, sangat bagus untuk menjualnya. Pria berjanggut itu berkata sambil tersenyum, serahkan tas penyimpanan ruang angkasa. Lin Yi perlahan menutup matanya, dan gelombang aneh menyebar. Berpura-pura mati. Pria berjanggut itu mengerutkan kening, mengangkat kakinya dan menendang Lin Yi dengan keras. Bang, suara membosankan terdengar, dan satu tangan dengan kuat memblokir kaki, bahkan tidak gemetar. Apakah kamu tidak kehabisan kekuatan spiritual? Mengapa? Nada suara pria berjanggut itu penuh dengan ketakutan, dan tubuhnya mundur 2 langkah. Kamu pergi ke saya dan bunuh bajingan ini. Mendengar ini kemudian, beberapa orang berjalan menuju Lin Yi selangkah demi selangkah, dengan ekspresi sengit di wajah mereka, dan pisau panjang di tangan mereka bersinar dengan cahaya dingin. Sepertinya menghasilkan uang dan membunuh hidupmu adalah praktik umummu. Melihat pemandangan di depannya, Lin Yi berkata dengan ringan, tetapi nadanya menjadi tidak baik. Mereka yang tidak tahu urusan saat ini, mati. Pria berjanggut itu berkata, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat tubuh Lin Yi bergerak cepat di depannya, dan dalam beberapa napas, ketiga adik laki-laki itu berbaring di lantai tanah. Sebenarnya, saya pikir, apa yang Anda katakan masuk akal. Lin Yi bertepuk tangan dan menatap pria berjanggut itu sambil tersenyum. Kamu bagaimana mungkin? Bukankah kamu seharusnya tidak memiliki kekuatan spiritual selain itu? 3 orang ini. Wajah pria itu menjadi kaku. Berapa kali kamu ingin bertanya? Lin Yi mengambil kembali mayat babi bergigi terbelah, dan sekarang keadaan seluruh orang telah pulih sepenuhnya. Tidak mungkin, aku tidak percaya, kata pria berjanggut itu. Sebuah pisau panjang muncul di tangannya dan menebas Lin Yi dengan keras. Dengan orang biasa, kekuatanmu hampir sama, tetapi denganku, kamu masih jauh di belakang. Lin Yi tersenyum ringan, pedang pendek muncul di tangannya, dan dengan lambaian satu tangan, kekuatan kekerasan muncul, dan pisau panjang mereka membanting bersama-sama dengan keras, dan pisau panjang itu hancur sebagai tanggapan. Kamu bajingan! Pria berjanggut itu gemetar dan melangkah mundur selangkah demi selangkah. Dengan kekuatanmu, apakah kamu masih belajar mengambil keuntungan dari orang lain untuk merampok? Lin Yi perlahan menghela nafas, mereka yang tidak tahu urusan saat ini, mati.
Pedang pendek melintasi busur yang indah, dan pria itu mati. Saya meraba-raba beberapa orang dan ketiga adik laki-laki itu tidak menemukan apa-apa, tetapi pria berjanggut itu memiliki tas dan tanda dengan penampilan ular di bagian depan dan karakter Cina, ular, di bagian belakang. Benda ini. Lin Yi mengulurkan tangan dan mengeluarkan merek sebelumnya, dan menemukan bahwa keduanya persis sama. Apakah ini memprovokasi sarang lebah setelah membersihkan medan perang? Lin Yi berbalik dan pergi. Di sisi lain, di ruangan yang agak suram, seorang pria kurus perlahan membuka matanya, dan ada kilatan ganas di kedalaman. Kakak, ada apa? Pria bermata satu itu bertanya dengan cepat. Peta telah dihancurkan, dan jika tidak ada yang lain, keempat orang itu juga mati. Wajah pria kurus itu memancarkan tatapan tegas, dan berkata perlahan. Punggung hitamku. Pria bermata satu itu menggertakkan giginya, sepertinya lawan yang dia hadapi adalah pria yang kuat. Kali ini aku akan melakukannya sendiri, mari kita lihat apa yang terjadi dengannya. Orang ini ketika dia bangun, auranya secara bertahap keluar. Saudaraku, lepaskan aku, kebetulan sudah lama aku tidak melakukannya. Yang bermata satu bangkit dan perlahan menghembuskan napas, benda itu, saatnya untuk mengeluarkannya dan melihat kekuatannya. Baiklah, ambil ini, lihat di mana mereka menghilang, dan gunakan ini untuk menemukan lokasi orang itu, kata pria kurus itu sambil menyerahkan bungkusan kertas. Iya, kakak, kata pria bermata satu itu, berbalik dan keluar. Lin Yi juga menemukan posisi yang baik saat ini, siap untuk istirahat yang baik. Lagi pula, setelah berlari begitu lama, seluruh orang juga sangat lelah. Mengambil tas sebelumnya, Lin melihatnya dan membenamkan kesadarannya ke dalam sistem. Hei, kodok, cepat keluar, aku ada hubungannya denganmu. Ada apa? Tidur, sungguh. Isi ulang layanan pelanggan eksklusif Anda, Xiaobai. Akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Berapa banyak yang ingin Anda isi ulang? Tuan, aku menangani bisnis isi ulang untukmu. Isi ulang berhasil. Kodok Baiju mengucapkan dua kalimat berturut-turut, seolah-olah dia takut Lin Yi akan menyesalinya. Lihat seperti apa atributku saat ini. Lin Yi meregangkan punggungnya, dan dia masih sangat puas dengan kemajuan selama periode ini. Nama Lin Yi, jenis kelamin pria, level killing level 8, kekuatan level ultimate, rookie qualification level genius, kuasai keterampilan Ben Lei Jian, Kixing Yaohua, ensiklopedia catatan isi ulang sekarang telah diisi ulang 7.000 poin, dan masih ada 3.000 poin tersisa sebelum level berikutnya 4.600 poin. Evaluasi keuangan sangat buruk. Melihat kumpulan data ini, suasana hati Lin Yi telah meningkat pesat. Lagi pula, dia juga orang yang memiliki lebih dari 4.000 poin. Diubah menjadi batu spiritual, dia juga memiliki lebih dari 4.000 batu spiritual. Saya belum menjual babi bergigi sobek saya. Mungkin akan digunakan untuk keperluan lain. Setelah ragu-ragu beberapa saat, saya memutuskan untuk membahasnya. Katak, bisakah jiwamu merasakan sesuatu yang lebih murah? Lin Yi menamparkan bibirnya dan bertanya. Sangat disayangkan untuk memberitahumu bahwa karena persepsi jiwa terjual dengan sangat baik, harganya sekarang telah naik menjadi 3.600 poin. Tot Baiju menggenggam cakarnya di dadanya dan berkata dengan serius. Brengsek, kamu menipu konsumen. Bagaimana dengan 3.000 poin yang dijanjikan harganya benar-benar naik sekarang? Percaya atau tidak, saya akan pergi ke asosiasi konsumen untuk menuntut Anda. Bukankah itu kehilangan 600 poin untuk tak ada alasan? Kami adalah pengusaha yang teliti, terlebih lagi, Anda telah mencobanya, dan jika Anda tidak membelinya sekarang, mungkin harganya akan naik nanti, kata Kodok Baiju dengan sangat serius. Beli? Tidak bisakah aku membelinya saja? Lin Yi hampir menangis. Itu semua uang. Terima kasih atas perlindungan Anda telah berhasil membeli persepsi jiwa. Selamat datang lain kali. Tot Baiju tersenyum. Melihat 1.000 poin yang tersisa dan buku dengan persepsi jiwa tertulis di tangannya, Lin Yi merasa kosong di hatinya, dan perselisihannya membuatnya miskin lagi. Tapi, dengan ini setelah gadget, saya akan dapat bertahan lebih baik di pegunungan Sunset ini. Selama saya dapat menemukan beberapa binatang ajaib, maka kekuatan dan uang saya semua ada dalam genggaman saya. Sambil menghela nafas, Lin Yi masih memfokuskan pandangannya pada persepsi jiwanya sendiri. Benda ini berharga 3.000 poin. Kelinci kecil, tolong buka pintunya. Suara menyakitkan terdengar di hutan, sebuah cahaya melintas, dan buku itu menghilang di tangannya.
Persepsi jiwa, merasakan hal-hal dalam jangkauan tertentu, dan jangkauan dan efek ditingkatkan sesuai dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi, tidak apa-apa Lin Yi menghancurkan mulutnya dan menutup matanya, persepsi jiwanya diaktifkan secara instan, dan pemandangan di sekitarnya muncul di benaknya. Hei, kodok, mengapa jangkauan persepsiku begitu kecil tidak bisa merasakan 1 kilometer? Begitu Lin membuka matanya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Jaraknya ditingkatkan sesuai dengan kekuatan pengguna. Kamu tidak cukup kuat sekarang. Wajah Tot Baiju diterima begitu saja. Kaki nenek, jadi mengapa kamu mencobanya sejauh ini untukku? Lin Yi akan menjadi liar. Versi percobaannya berbeda. Pencatut, kamu berbohong padaku. Apakah kamu tidak membaca instruksi percobaan dengan seksama? Nenek, aku ingin mengembalikannya. Barangnya sudah terjual dan tidak akan dikembalikan, sayang. Aku akan menuntutmu, dan aku tidak akan menagihmu lagi, kata Lin Yi marah. Jangan, Paman, dengan cara ini, saya akan memberi Anda layanan tambahan, yang termasuk dalam persepsi jiwa, kata Baiju panik. Bicaralah. Mengingat persepsi bahaya bagimu, ketika kamu menggunakan persepsi jiwa, kamu memiliki peluang tertentu untuk menemukan potensi bahaya, kata Tot Baiju. Mendengar ini, Lin Yi menimbangnya dengan hati-hati. Dia tinggal di benua ini, dan diperkirakan dia harus bergantung pada sistem ini. Selain itu, untuk saat ini, meskipun hal ini agak rumit, itu juga telah melakukan banyak praktik. Setelah memikirkannya, Lin Yi mengangguk. Saya menggunakan persepsi jiwa lagi, tetapi tidak terasa berbeda. Tepat ketika saya akan berhenti dan mengutuk ibu saya, perasaan berbahaya tiba-tiba muncul di benak saya. Arah tenggara Lin Yi tertegun sejenak, sedikit senyum muncul di wajahnya, dan tanpa ragu, dia langsung menuju ke arah tenggara. Saya ingin melihat apakah persepsi bahaya ini berguna. Kecepatannya adalah masih sangat cepat di hutan ini. Setelah berlari selama hampir setengah jam, perasaan bahaya menjadi semakin jelas. Itu tepat di depan Lin Yi melompat ke atas pohon besar dan melihat tidak jauh. Di sana, ada monster yang sepertinya sedang sibuk. Apa ini? Lin Yi mengangkat alisnya. Ensiklopedia akan menjawabnya untukmu. Serigala iblis hitam, binatang tingkat ketiga, sangat cepat. Serigala iblis hitam dewasa adalah mimpi buruk bagi pemburu harta karun sebuah. Pesan muncul. Kelihatannya cukup bagus, tapi sekarang kurasa aku bukan lawan. Lin Yi menggelengkan kepalanya. Pengingat hangat, serigala sihir hitam di depanmu adalah serigala sihir hitam mutan, dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Sebuah pesan muncul lagi. Mutasi. Lin Yi tertegun, bahkan jika kun berubah menjadi kun busuk, benda ini benar-benar bermutasi atau ada rahasia. Saat aku memikirkannya, perasaan berbahaya muncul lagi. Ada apa? Lin Yi mengerutkan kening, melihat ke belakangnya, dan melihat 4 orang berlari ke arahnya dengan cepat. Bocah bau, kemana kamu ingin lari? Sebuah teriakan bergema, mengguncang hutan, dan serigala iblis hitam bermutasi yang sibuk melihat ke arah suara itu berasal, berbalik, dan berjalan menjauh, sebuah sedikit berkedip, menghilang. Apakah kamu sakit? Lin Yi sangat marah ketika dia melihat serigala iblis hitam mutan yang dia tatap menghilang. Orang-orang yang membunuh kelompok tentara bayaran ular hitam, saya masih ingin melarikan diri untuk hidup mereka. Wah, otak Anda telah ditendang oleh keledai. Pemimpin itu berkata dengan keras, sekarang Anda dikelilingi oleh kelompok tentara bayaran ular hitam. Saya, tunggu sampai mati. Saat dia berbicara, aura seluruh tubuhnya sudah terpancar. Kiling-kilin melirik orang ini. Menurut kekuatan ini, dia harus digunakan kembali dalam keluarga Lin, tetapi kekuatan seperti itu tidak ada di depannya. Senang mengetahui, wakil kepala akan segera datang. Nak, mati dengan patuh. Mungkin kamu akan ditinggalkan dengan mayat utuh. Pemimpin itu berkata dengan keras, berdiri tidak jauh dari Lin Yi, matanya penuh api. Seluruh mayat mengganggu saya adalah hal yang baik, dan masih ada wajah di sini. Wajah Lin Yi sedikit dingin, dan dia akan mengejar serigala iblis hitam, tapi sekarang jelas tidak ada kesempatan. Mencari kematian. Pemimpin itu berteriak dengan keras, dan sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bahwa Lin Yi sudah bergerak. Bayangan hitam melintas, membawa embusan angin dingin yang bertiup melewatinya, dan pada saat berikutnya, itu muncul di depan pemimpin. Kecepatanmu. Wajah pemimpin berubah liar, kakinya menginjak tanah, dan seluruh orang mundur ke belakang,
tetapi Lin Yi secara alami tidak akan membiarkannya begitu saja. Ketika dia mengangkat tangannya, dia meninju wajah pemimpin dengan keras, dia menutupi wajahnya dan mundur beberapa langkah sebelum dia berdiri, mimisan mengalir di sudut mulutnya. Sial, berikan padaku, bunuh bajingan ini, kepala resimen akan diberi hadiah pada saat itu, dan aku akan menghadiahkannya juga. Suara pemimpin itu gemetar, dan kemarahan dalam nadanya melampaui kata-kata. Mendengar ini, seorang adik laki-laki bergegas menuju Lin Yi dan meninjunya dengan tinjunya. Bosmu telah menjadi seperti ini, apakah kamu masih datang? Lin Yi tersenyum ringan, menghadapnya, dan dia meninju dengan keras. Adik laki-laki itu terbang terbalik, lalu menabrak pohon, berjuang sebentar, dan pingsan. Melihat adegan ini, dua orang lainnya yang masih ingin mencoba berhenti dan saling memandang, tidak ada yang berani melangkah maju. Pergi? Itu tidak ada hubungannya dengan kalian, aku mencari bosmu. Lin Yi berkata dengan ringan, kedua adik lelaki itu berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Kamu berhenti untukku aku. Teriak pemimpin itu keras, tetapi berhenti di tengah jalan, karena Lin Yi menatap dirinya sendiri, bocah bau, kamu harus. Bang pukulan, meninju wajahnya lagi. Biarkan bajinganmu penuh dengan kotoran, apakah aku memprovokasimu dengan pukulan? Perasaan tidak berdaya muncul dari hati pemimpin, seluruh orang mundur beberapa langkah, dan kemudian berbaring di tanah. Yaxing yang mengganggu paman, saatnya untuk memukulnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, semburan tinju menghantam pemimpinnya, dan setiap sudut tubuhnya dirawat. Maafkan aku. Pemimpin itu ditangkap oleh Lin Yi dan terus berbicara. Pada saat ini, sebuah tanda jatuh ke tanah. Merek Lin Yi melepaskan tangannya dan mengambilnya. Bagian depannya berbentuk ular, dan bagian belakangnya adalah karakter Cina, ular. Baru sekarang Lin Yi menyadari bahwa dia menjadi sasaran. Beri kamu kesempatan untuk hidup. Lin Yi berhenti dan menatap pemimpin dengan sepasang mata. Ia mendengar ini, mata pemimpin tiba-tiba berbinar dengan harapan. Kamu bilang, apa yang kamu perlu aku lakukan? Bawahannya sudah melarikan diri, tidak ada yang bisa membantunya. Apa bosnya datang pada saat itu? Saya bahkan tidak tahu. Ayo bertarung, orang di depan saya ini benar-benar melecehkan saya, dan tidak ada peluang untuk menang, jadi lebih baik menerima nasib. 3 merek ini milikmu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Lin Yi. Kecil, anak-anak kecil dari kelompok tentara bayaran ular hitam. Kepala dan wakil kepala kami meminta kami untuk datang kepadamu. Pemimpin itu tampak ngeri. Lanjutkan. Iya. Pemimpin resimen kami bernama Wu Tianbai, dan wakil pemimpin resimen bernama Wu Tiansong. Telah dirampok, pemimpin resimen kami. Saya menemukan lokasi Anda, jadi saya memanggil gelombang kedua orang untuk datang kepada Anda. Wajah pemimpin itu penuh hormat. Hadiah apa? Lin Yi bertanya. Setelah mendapatkan tasnya, dia lebih memperhatikan batu roh, dan semua barang lainnya dibuang ke ruang penyimpanan, dan dia tidak peduli. Ini sebuah kotak. Saya tidak tahu apa yang ada di dalam kotak itu, tetapi dikatakan sangat penting, kata pemimpin itu. Apa kekuatan kelompok tentara bayaranmu? Lin Yi bertanya dengan cemberut. Umumnya, itu adalah wakil kepala tim, yang sudah menjadi kekuatan roh tingkat ketiga, dan saya belum pernah melihat kepala tim. Kata pemimpin itu dengan cepat. Roh Lin Yi perlahan menghela nafas. Sekarang kekuatannya sendiri agak merepotkan jika dia melawan roh, lagi pula, ada beberapa langkah, bagian besar, dan celah di antara setiap bagian menakutkan. Iya, selama kamu melepaskanku, aku tidak akan pernah mengkhianati posisimu, aku bersumpah, kata pemimpin itu dengan cepat. Bagaimana kamu menemukanku? Wajah Lin Yi sedikit tidak enak dilihat. Ada tanda di kotak itu, selama kamu membawanya, kamu bisa menemukannya, kata pemimpin itu. Aku mengerti. Lin mengangguk. Bisakah si kecil pergi? Tanya pemimpin itu cepat. Hukuman mati ada di wajah, kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Lin Yi tersenyum ringan, dan dia berubah menjadi telapak tangan dengan satu tangan dan menebas langsung ke pemimpinnya. Sepertinya kita harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu. Lin Yi perlahan menghela napas, mencari ruang penyimpanan, menemukan kotak itu, dan menemukan kekuatan spiritual tersembunyi di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, kekuatan spiritual Lin Yi muncul pada saat ini, dan jarinya dengan lembut menyekanya, dan jejak itu segera menghilang.
Di stasiun kelompok tentara bayaran ular hitam, Wu Tianbai membuka matanya, dan ketegasan sesaat melintas di wajahnya yang kurus. Saya benar-benar menemukan tandanya apa yang orang ini lakukan jika seseorang menemukan sesuatu, dia akan kehilangan banyak kekayaan. Seseorang Wu Tianbai berdiri dan wajahnya menjadi sangat serius. Kapten, apa perintahmu? Seorang adik laki-laki berlari dan bertanya. Kirimkan saya lebih banyak orang untuk membantu wakil kepala, tidak peduli biayanya, bahkan jika Anda menggali 3 kaki ke dalam tanah, Anda pasti akan menemukan seseorang untuk saya, kata Wu Tianbai dengan suara yang dalam. Ya, adik laki-laki itu gemetar, berbalik dan pergi. Setelah berada di sini begitu lama, ini adalah pertama kalinya saya melihat perintah seperti itu dikeluarkan oleh pemimpin tim saya. Di sisi lain, Wu Tiansong membawa beberapa orang ke posisi sebelumnya, dan satu-satunya yang tersisa adalah pemimpin yang pingsan. Bagaimana dengan mereka? Wu Tiansong berbalik, dan di belakangnya ada 2 orang yang melarikan diri sebelumnya. Wakil kepala, barusan, kami baru saja di sini, kami. Keduanya gemetar, dan suara mereka bergetar. Katakan padaku dengan sumpah orang-orang ada di sini, dan sekarang tidak ada rambut. Wu Tiansong menghela nafas pelan, dan ada sedikit senyum di wajahnya, kamu harus tahu bahwa aku paling membenci orang lain untuk berbohong padaku. Wakil kepala, selamatkan hidupmu, kami. Kami tahu kami salah, saya tidak akan berani lagi di masa depan. Keduanya buru-buru berlutut. Dan lain kali senyum di wajah Wu Tiansong menjadi lebih intens.